Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sekarang hari libur. Bab 2880 sampai bab 2882. Ketika Ye Chen bertanya kepadanya apakah dia telah pergi ke kuil, Tang Sihai terkejut. Dia tidak tahu apa maksud Ye Chen ketika dia bertanya padanya. Apakah dia tahu keberadaannya? Atau apakah dia tahu persis siapa yang dia temui? Namun, dia sangat pintar. Karena dia terkejut, dia tidak menyembunyikan keterkejutannya sama sekali. Sebaliknya, dia bertanya dengan terkejut, "Guru, bagaimana Anda tahu?" Ye Chen berkata dengan santai, "Baumu seperti dupa." Tang Sihai tiba-tiba mengerti, dan pada saat yang sama dia menghela nafas lega. Namun, dia tidak berani menunjukkan kelegaan apapun, tetapi berkata sambil tersenyum, "Saya pergi ke kuil Yonghe sore ini. Kebetulan saya tidak ada pekerjaan di sore hari, jadi saya pergi ke kuil untuk memberi penghormatan." Ye Chen mengangguk, tanpa keraguan di hatinya. Status Tang Sihai di keluarga Ye adalah yang tertinggi di antara seluruh anggota keluarga Ye. Baginya, pekerjaan sebagai pengurus rumah tangga juga memiliki tingkat kebebasan yang tinggi. Wajar jika dia meluangkan waktu untuk membakar dupa dan menyembah Buddha. Adapun mengapa dia pergi membakar dupa dan menyembah Buddha, Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, orang Tionghoa pergi ke kuil, sama seperti orang Eropa dan Amerika pergi ke gereja. Itu adalah perilaku sehari-hari. Jadi, Ye Chen langsung mengalihkan topik ini. Tapi Lin Waner di samping melirik Tang Sihai beberapa kali lagi. Dia tidak melihat banyak kelainan, tetapi dia merasa penampilan dan kesan Tang Sihai lebih seperti seorang ateis yang setia. Rasanya agak tidak konsisten bagi orang seperti itu untuk pergi ke kuil. Terlebih lagi, berdasarkan pemahamannya tentang agama Buddha, meskipun orang-orang yang menganut agama Buddha Tantra Tibet sangat taat, kebanyakan dari mereka memiliki utilitarianisme yang kuat, dan sebagian besar dari mereka mencari kekayaan dan kekuasaan. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa hampir semua selebritis mempercayai agama Buddha Tibet. Menurut Lin Waner, penampilan Tang Sihai tidak terlihat seperti tipe orang dengan utilitarianisme yang kuat, jadi ini agak tidak konsisten. Namun, Lin Waner adalah manusia, bukan dewa. Jadi dia hanya merasa aneh, tetapi sulit untuk menebak lebih banyak hanya dengan beberapa kata. Saat ini, Ye Zongquan di samping bertanya kepada Ye Chen, "Chener, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di Yanjing kali ini?" Ye Chen berkata dengan jujur, "Saya belum memutuskan. Yang tercepat adalah besok sore. Saya ingin pergi ke Gunung Yeling di pagi hari untuk memberi penghormatan kepada orang tua saya." Ye Zongquan bertanya dengan heran, tergesa-gesa, "Tidak mudah untuk datang ke sini sekali saja. Mengapa tidak tinggal di sini beberapa hari lagi?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Masih tidak berhasil. Sejujurnya, saya datang ke sini terutama untuk melihat apakah barang-barang yang ditinggalkan orang tua saya dapat memberi saya beberapa tip atau bimbingan. Saya berencana meluangkan waktu untuk mengurusnya secara bertahap mereka ketika mereka masih muda. Berjalanlah di sepanjang jalan yang telah mereka lalui dan kunjungi semua tempat yang pernah mereka kunjungi." Ye Zongquan mengangguk sedikit dan menghela nafas, "Orang tuamu selalu misterius saat itu, dan aku tidak mengerti banyak hal. Karena kamu punya ide untuk mencari tahu, kakek juga mendukungmu." Saat dia berbicara, dia menambahkan, "Kamar dan ruang belajar orang tuamu tetap sama seperti 20 tahun yang lalu. Saya tidak membiarkan siapapun menyentuh barang-barang di dalamnya. Sihai selalu bertanggung jawab untuk menjaganya. Saya akan selesaikan nanti. Rais, masuk saja dan lihat, dan jika ada yang kurang jelas, tanyakan saja pada Sihai." Saat ini, Istana Yonghe, kuil populer ini sekarang ditutup untuk semua pengunjung. Seorang cengki berdiri di halaman, mencium aroma dupa yang pekat di kuil, memandangi bulan cerah di langit, dengan perasaan campur aduk di hatinya.
Dalam hatinya, dia hanya memikirkan putranya Ye Chen, yang tidak dia temui selama 20 tahun. Saat ini jarak kuil Yonghe dengan kediaman lama keluarga Ye hanya 1 atau 2 kilometer. Dari sini dibutuhkan waktu 10 menit berkendara hingga ke pintu kediaman lama keluarga Ye. Namun meski begitu, An Chengqi berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini belum waktunya untuk bertemu putranya. Melihat kesedihannya sendirian di halaman, tuan palsu itu maju ke depan dan bertanya dengan hormat. Nyonya hanya berjarak beberapa jalan dari tuan muda saat ini. Dia pasti sangat ingin bertemu tuan muda, bukan? Seorang Chengqi mengangguk, saya tidak bertemu putra saya selama 20 tahun, bagaimana mungkin saya tidak memikirkannya? Setelah mengatakan itu, An Chengqi menambahkan, tapi kalau dipikir-pikir, sekarang bukan waktunya untuk bertemu Chener. Lagi pula, hari ini bukan waktu di mana Chener dan aku paling dekat. Aku sedang duduk di tribun selama konser Nanan di New York beberapa waktu lalu. Di atas sana, Chener dan Xiao Churan berada di dalam kotak di atas kepalaku. Itu adalah saat terdekat aku dan Chener satu sama lain dalam 20 tahun terakhir. Guru palsu itu hanya bisa menghela nafas, bawahanku benar-benar ketakutan saat itu. Orang tuamu, adik-adikmu semuanya hadir di tempat kejadian. Jika terjadi kesalahan, itu bisa menyebabkan tragedi. Seorang Chengqi tersenyum tipis dan bertanya padanya, apakah kamu khawatir Chener tidak mengambil tindakan? Guru palsu itu berpikir sejenak dan mengangguk, saya sedikit khawatir saat itu karena Anda mengatakan bahwa tuan muda sepertinya memiliki prasangka buruk terhadap orang tua Anda, dan sebelum itu, tuan muda hanya memberi Nona Gu ramuan yang bisa selamatkan ayahmu. Tapi dia tidak memberinya obat mujarab yang bisa menyembuhkan ayahmu, jadi bawahanku takut jika tuan muda ragu sejenak mungkin sudah terlambat. Kalau begitu, kita harus mengambil tindakan secepatnya mungkin waktu, tetapi jika tuan muda jika kita tidak mengambil tindakan pada saat pertama kita akan kehilangan kesempatan terbaik, dan saya khawatir korban jiwa tidak dapat dihindari. Seorang Chengqi berkata dengan serius. Meskipun Chang Ying mengatur lingkungan yang aman untuk Chener saat itu, dia tidak mengatur hak istimewa apapun untuknya. Dia berjuang di lumpur Jinling selama hampir 20 tahun, jadi terkadang dia memiliki beberapa keeksentrikan, dan gangsterisme. Metode hukuman untuk beberapa orang jahat seringkali sedikit lebih buruk daripada yang jahat, tapi saya masih memahami karakternya dengan sangat baik. Mengenai masalah seperti ini, tidak peduli berapa banyak kesalahpahaman dan ketidakpuasan yang ada di dalam hati Chener, dia akan melakukannya. Pasti kami akan mengambil tindakan sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, An Chengqi tersenyum tipis dan berkata dengan lega, sebenarnya, saya menyukai gangsterisme Chener, cinta dan benci yang jelas, dan jarang dikendalikan oleh orang lain. Chang Ying kurang memiliki semangat gangster saat itu dan selalu menggunakan standar moral yang tinggi untuk menahan diri, jadi dia dibatasi oleh dirinya sendiri di mana-mana. Chener berbeda, dia menculik dirinya sendiri secara tidak bermoral. Jadi bagaimana jika kakek saya sakit kritis? Ketika ada keterasingan di antara hati kita, menyelamatkan nyawanya paling banyak dianggap sebagai tindakan kebajikan yang utama. Tidak ada lagi yang hilang. Untuk hal yang sama, jika itu adalah Chang Ying, dia lebih suka menelan lalat itu sendiri daripada menyembuhkan penyakit ayahku dalam satu langkah. Guru palsu berkata dengan sangat setuju. Guru Chang Ying berusaha meyakinkan orang dengan kebajikan. Tetapi Guru Chen adalah orang menghormati saya menghormati orang lain. Orang menghancurkan saya setetes pun, saya menghilangkan 3 perkelahian dari orang lain. Seorang Chengqi mengangguk dan berkata, inilah yang paling saya hargai dari Chener. Chang Ying telah membayar begitu banyak untuk keluarga Ye saat itu. Dan dialah yang paling memenuhi syarat dan harus berhasil sebagai kepala keluarga Ye. Karena itu, An Chengqi mengubah topik dan berkata, sayangnya,
Ayah mertua saya merasa bahwa dia kuat dan tidak mau mendelegasikan kekuasaan kepadanya lebih awal, dan Chang Ying tidak mau merampas hak warisan kakak tertuanya, Ye Chang Kong sebagai putra sulungnya. Jadi tolong jangan katakan apapun. Saya tidak mengatakan apapun, dan dia tidak pernah menjadi kepala keluarga Ye. Tapi di sisi lain, Chen Er tidak memiliki banyak kekhawatiran. Jadi bagaimana jika Ye Chang Kong adalah pamannya? Jika kamu harus berlutut di Gunung Yeling, kamu harus berlutut. Lalu bagaimana jika Ye Chang Min adalah bibinya? Jika kamu harus menjadi tahanan rumah di desa kota Jinling, jangan pernah berpikir untuk datang keluar sebentar. Jadi bagaimana jika ayah mertuaku tidak mau mendelegasikan kekuasaan? Dia tidak berhak menentukan apakah dia mau atau tidak. Chen Er bisa membantu dirinya sendiri untuk mengambil alih. Apa yang dilakukan Chen Er dalam masalah ini memenangkan hatiku. Siapa yang menetapkan bahwa kepala keluarga sebelumnya harus setuju menjadi kepala keluarga? Dengan kata lain, selama dia tidak berani menolak, tidak apa-apa. Seorang Cheng Qi pernah sangat khawatir dengan pembentukan kepribadian, karakter, dan pandangan hidup Ye Chen saat ia tumbuh dewasa. Sebagai seorang ibu, tentu saja ia berharap untuk selalu memberikan pendidikan terbaik, lingkungan terbaik, dan bimbingan terbaik kepada Ye Chen. Tapi situasi sebenarnya adalah dia hanya bisa menonton diam-diam saat Ye Chen tumbuh bersama anak-anak lain di panti asuhan. Dia hanya bisa menonton diam-diam saat Ye Chen putus sekolah setelah lulus SMA dan bekerja di lokasi konstruksi. Tapi dia tidak bisa melakukan intervensi dengan cara apapun. Suatu ketika, dia juga khawatir apakah pandangan Ye Chen akan terdistorsi dalam lingkungan seperti itu. Apakah dia akan terlalu Filistin, dan apakah dia akan terlalu komersial. Tapi untungnya, antara masa kecil Ye Chen sebagai tuan muda yang kaya dan statusnya yang kelak sebagai anak yatim piatu yang miskin, saya telah menemukan titik tengah yang baik dari ketiga pandangan saya. Hal ini tidak hanya memungkinkan dia untuk mempertahankan pandangan hidup yang normal dan rasa keadilan yang baik, tetapi juga memungkinkan dia untuk menghindari standar moral yang terlalu keras yang dipaksakan oleh ayahnya sendiri. Dengan kata lain, sampai batas tertentu, ini sangat menutupi kekurangan karakter Ye Chang Ying. Sama seperti posisi kepala keluarga Ye, proses suksesi normal untuk kepala keluarga harus menunggu sampai lelaki tua Ye Zongquan memutuskan untuk pensiun, dan kemudian Ye Zongquan secara pribadi menunjukkan siapa yang akan mewarisi. Jika anak-anak lain keberatan, mereka harus menemukan cara untuk membuat lelaki tua itu berubah pikirannya. Mereka yang memiliki niat lebih kejam mungkin juga menemukan cara terlebih dahulu. Singkirkan pewaris asli, dan kemudian ambil tahta sendiri. Keluarga kaya saat ini adalah seperti ini. Begitu pula para pangeran dan jenderal di zaman dahulu. Tapi Ye Chen tidak mengikuti teladan keluarga Ye. Bukan saja dia tidak mengikuti proses tradisional, dia bahkan tidak menyapa keluarga Ye saat mengambil posisi tersebut. Dia baru saja memberitahu Wan Pojun secara meremehkan di depan keluarga Ye bahwa dia baru saja mengambil alih urusan keluarga Ye dan kekurangan tenaga. Karena Wan Pojun ingin tunduk padanya, dia harus setia padanya. Dalam satu kalimat, dia tidak hanya menaklukkan seluruh istana Wanlong, tetapi juga secara langsung memberitahu semua orang bahwa dia sudah menjadi kepala keluarga Ye. Dia tidak memberikan kesempatan kepada keluarga Ye untuk bereaksi atau mempertimbangkan, dan bahkan tidak repot-repot memberitahu mereka keputusannya secara langsung. Beritahukan saja hasilnya langsung kepada pihak ketiga dan biarkan mereka mendengarkan. Tapi justru karena pendekatan keras yang sulit diatur dan tanpa kompromi itulah Ye Chen mengambil posisi kepala keluarga Ye tanpa hambatan apapun. Jika Ye Zongquan menolak menyerahkan posisi itu, dia hanya bisa berdiri dengan patuh dan turun tahta demi kebaikannya dari yang lain. Ketika An Cheng Qi mendengar hal ini dari Tang Sihai, dia sangat gembira hingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Seorang Cheng Qi tidak pernah memperhatikan aset kecil keluarga Ye, tapi posisi kepala keluarga Ye adalah simpul di hatinya.
Saat itu, semua orang tahu bahwa suaminya lah yang paling cocok untuk posisi ini. Namun semua orang di keluarga Ye berpura-pura bodoh, sehingga hingga kematiannya, sang suami tidak bisa benar-benar menjadi pemimpin keluarga Ye. Seorang Cheng Qi telah mengeluhkan masalah ini kepada suaminya. Dan simpul di hatinya ini akhirnya dibuka dengan mudah oleh Ye Chen setelah 20 tahun, yang membuat An Cheng Qi sangat bahagia. Di saat yang sama, itu juga membuatnya semakin menantikan masa depan Ye Chen. Pada saat yang sama, rumah tua keluarga Ye. Setelah Ye Chen makan malam dengan lelaki tua itu, dia berkata dengan tidak sabar kepada lelaki tua itu dan Tang Sihai, "Kakek, butler Tang, makanlah dulu. Saya akan pergi ke kamar orang tua saya untuk melihatnya." Tang Sihai bertanya dengan hormat, "Tuan, apakah Anda membutuhkan saya untuk menemani Anda?" "Tidak perlu." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Xiao Wan dan aku akan pergi bersama, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami." Lin Waner juga berdiri dan berkata dengan sopan, "Kakek Ye, butler Tang, makanlah dulu." Setelah itu, dia mengikuti Ye Chen keluar dari restoran dan menuju ke halaman tempat tinggal orang tua Ye Chen. Karena luasnya halaman ini, orang tua Ye Chen memiliki 4 kamar yang saling terhubung di sini. Selain aula utama dan kamar tidur, ada juga ruang belajar dan kamar Ye Chen sendiri. Dalam istilah awam, ini adalah apartemen 3 kamar tidur dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Ye Chen telah tinggal di sini selama beberapa tahun dan cukup akrab dengan keseluruhan tata letak di sini. Selain itu, hampir tidak ada perubahan yang jelas di sini, sehingga lebih mudah untuk membedakannya. Ketika saya sampai di aula utama, perabotan dan perabotan di dalamnya masih sama seperti saat orang tua saya membawa saya pergi. Bayangan tinggal di sini bersama orang tuanya ketika dia masih muda tiba-tiba muncul di benak Ye Chen, dan perasaannya tiba-tiba campur aduk. Setelah itu, dia mengajak Lin Waner berjalan melewati kamar terlebih dahulu. Selain perabotan di ruang utama dan kamar tidur, juga terdapat beberapa perlengkapan tidur dan bantal yang telah disiapkan, namun yang terlihat masih baru. Akibatnya, aula utama dan kamar tidur akan kehilangan nilai mencari petunjuk. Jadi Ye Chen memusatkan energinya pada penelitian. Ruang belajar yang diubah dari sayap halaman ini tidak terlalu luas, hampir 30 meter persegi, namun memiliki 3 dinding rak buku dan banyak koleksi buku. Bahkan 20 tahun kemudian, di rak buku ruang belajar, masih banyak buku peninggalan Ye Changying dan An Cheng Qi. Inilah favorit Ye Changying dan An Cheng Qi yang tak bisa melepas kacamatanya. Ye Chen melihat sekilas dan menemukan bahwa meskipun ada banyak buku di dalamnya, hanya ada 3 kategori. Salah satu kategorinya adalah keuangan dan manajemen, yang sebagian besar merupakan pengalaman terkait yang ditulis oleh beberapa ekonom dan praktisi keuangan ternama dunia, sedangkan kategori lainnya adalah sejarah dan biografi, dan kategori ketiga adalah buku perubahan dan gosip. Ye Chen tidak tahu banyak tentang itu ketika dia masih muda, jadi setiap kali dia datang ke ruang kerja orang tuanya untuk mencari buku, dia hanya menatap buku-buku sejarah yang menarik dan pada dasarnya mengabaikan buku-buku lain. Dan baru hari ini dia akhirnya menyadari bahwa orang tuanya telah lama mempelajari I Ching Bagua. Lin Waner juga melihat sekilas koleksi buku tersebut, lalu menghela nafas kepada Ye Chen. "Tuan, orang tuamu telah mengumpulkan hampir buku-buku terbaik tentang I Ching dan Bagua di dunia. Beberapa di antaranya bahkan berasal dari ratusan buku tahun yang lalu, sudah tidak lagi dicetak. Tampaknya mereka memiliki keterlibatan dan penelitian yang sangat mendalam mengenai rahasia I Ching Bagua dan Feng Shui." Ye Chen mengangguk tanpa sadar saat ini. Yang dia pikirkan adalah bagaimana cara cepat membaca semua buku ini. Jadi dia mencari dengan hati-hati di rak buku untuk melihat apakah masih ada petunjuk yang tersisa di buku-buku ini. Tetapi ada begitu banyak buku sehingga meskipun dia hanya melihat sekilas,
mustahil untuk membaca semuanya dalam waktu singkat. Sambil membolak-balik buku, dia berkata kepada Lin Wanner, dengan begitu banyak buku, sepertinya dibutuhkan setidaknya beberapa hari untuk memilahnya. Lin Wanner tersenyum tipis dan berkata, tidak peduli berapa hari yang dibutuhkan, sisir saja perlahan. Jika tuan muda tidak menyukainya, keluarga budak akan tinggal di sini bersama tuan muda untuk mengambilnya. Ye Chen berkata, kalau begitu mari kita lihat buku-buku I Ching Bagua ini dulu. Kedua orang tua saya pernah mengenal Taoisme, jadi menurut saya seharusnya ada catatan yang ditinggalkan oleh mereka di buku 1 Ching Bagua. Lin Wanner mengangguk dan bertanya kepadanya, Tuan, keluarga budak juga ingin berbagi kekhawatiran majikannya, tapi saya tidak tahu apakah majikan bersedia membantu keluarga budak. Ye Chen berkata, karena Nona Lin tidak punya pekerjaan lain, tolong bantu saya mencarinya bersama-sama. Jika Anda melihat sesuatu yang mencurigakan, beritahu saya sesegera mungkin. Tidak masalah, Lin Wanner setuju dengan gembira dan sigap. Kemudian dia mengambil sebuah buku dari rak buku dan dengan hati-hati membolak-balik halaman di tangannya untuk segera mencari hal-hal yang mungkin tersangkut di dalam buku dan hal-hal yang tertinggal di dalam buku, catatan pada. Namun, setelah membaca banyak buku berturut-turut, tak satu pun dari mereka menemukan sesuatu yang bisa membuat mata mereka bersinar. Tepat ketika Ye Chen tidak tahu harus mulai dari mana, Lin Wanner tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku hitam seukuran buku dari rak buku. Lalu dia membukanya dan melihatnya beberapa kali, dan berkata dengan terkejut, Tuan, ada album foto di sini. Mendengar perkataan Lin Wanner, Ye Chen tanpa sadar melihat album foto hitam di tangannya. Begitu Anda melihatnya, Anda bisa tahu bahwa album foto ini sudah tua. Dalam 10 tahun terakhir ini, dengan pesatnya perkembangan ponsel pintar, masyarakat awam secara tidak sadar telah mendigitalkan semua data gambar. Hanya sedikit orang yang membeli album foto dengan ukuran dan ketebalan berbeda, lalu mendigitalkan semuanya seperti yang mereka lakukan 20 tahun lalu, diurutkan ke dalam album. Ye Chen tidak tahu apa yang ada di album itu, jadi dia mengambil album itu dari Lin Wanner dan dengan hati-hati membuka halaman pertama. Hal pertama yang menarik perhatian di halaman pertama adalah foto tunggal dua anak muda di depan patung Liberty di Amerika Serikat. Pria dalam foto tersebut terlihat sangat mirip dengan Ye Chen, namun pakaiannya relatif retro, mengenakan sweater rajutan dan jeans putih khas zaman itu. Ini adalah ayah Ye Chen, Ye Changying. Wanita dalam foto tersebut terlihat berusia sekitar 22 atau 23 tahun, bertubuh langsing, dan mengenakan jaket panjang berwarna krem muda. Ia memiliki rambut keriting yang sangat modis pada saat itu. Bahkan kini, ia memiliki rambut keriting yang tak kalah mengesankan. Ujung bajunya dan rambutnya berkibar ditiup angin secara bersamaan, terlihat cantik dan lancang. Lin Wanner hanya bisa menghela nafas, ibu tuan muda sungguh cantik. Ye Chen mengangguk sedikit, lalu bertanya dengan bercanda, apakah kamu belum pernah bertemu ibuku sebelumnya? Dia sepertinya cukup terkenal di era itu. Lin Wanner menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pernah mencari kehidupan ibu Gongxi, sungguh luar biasa. Apalagi dia memiliki popularitas yang tak tertandingi di bidang teknologi, keuangan, dan modal Ventura 20 atau 30 tahun yang lalu. Setelah mengatakan itu, Lin Wanner menghela nafas pelan dan berkata, faktanya, lintasan hidup keluarga budak sangat bertolak belakang dengan ibu tuan muda. Setelah ibu tuan muda menjadi terkenal di Silicon Valley dan internet, dia memanfaatkan kesempatan ini dan menjadi apa yang orang-orang sebut sebagai penentu tren. Namun setelah munculnya internet, keluarga Nu khawatir kemampuan Wu Feiyan untuk memperoleh informasi akan meningkat pesat karena tren ini, dan dia hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar, jadi mereka membuatnya terhuyung-huyung. Ye Chen mengangguk mengerti dan kemudian membuka halaman kedua album foto. Di halaman kedua album foto tersebut, terdapat foto kedua orang tuanya.
Masih dengan latar belakang patung Liberty, Ye Changning berdiri tegak, dan An Chengqi bersandar di sampingnya, merentangkan tangan untuk memeluknya. Ye Changning juga mengulurkan tangan untuk memeluk An Chengqi. Keempat foto di kiri dan kanan halaman ini semuanya merupakan foto grup dua orang. Keempat foto tersebut baik yang sopan, lucu, atau lucu. Namun terlihat bahwa dua orang di setiap foto saling menatap, penuh kasih. Lin Waner melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang tua tuan muda pasti memiliki hubungan yang sangat baik, sungguh membuat iri. Ye Chen mengangguk dan berkata, ini seharusnya foto hubungan mereka. Faktanya, mereka sangat penuh kasih sejak yang saya ingat. Mereka tidak pernah bertengkar. Bahkan jika mereka memiliki perbedaan pendapat, salah satu pihak akan segera menyerah sebelum situasinya keluar kendali. Lin Waner bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa biasanya yang pertama memberikan konsesi? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, sepertinya tidak terlalu jelas siapa yang akan menyerah lebih dulu. Mereka berdua selalu memiliki pemahaman diam-diam dalam hidup dan selalu dapat menilai kegigihan satu sama lain dalam sesuatu dengan sangat baik. Jika mereka merasa bahwa jika pihak lain lebih ngotot dariku dalam hal ini, salah satu dari mereka akan menyerah dengan tepat. Lin Waner hanya bisa menghela nafas. Dua orang dapat menyeimbangkan satu sama lain setiap saat. Hubungan seperti ini sangat jarang. Ye Chen sedikit mengangguk dan membuka halaman ketiga album foto. Setelah membuka halaman ini, foto di pojok kanan atas sebelah kiri adalah sebuah toko barang antik kecil. Toko barang antik ini agak retro. Bentuk pintunya agak ala Inggris. Di tengah papan nama melingkar, ada satu di sebelah kanan tertulis dalam karakter Cina, kata kuno. Lin Waner di samping menunjuk ke plat nomor di sebelah pintu toko dan berkata, Tuan, toko ini ada di Queens, New York. Benarkah? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Saya tidak dapat melihat kata-kata sama sekali pada resolusi ini. Lin Waner berkata, keluarga Nu tinggal di Queens. Ukuran, warna, dan posisi gantung pelat nomor ini adalah gaya awal Queens. Saya tidak yakin apakah masih digunakan sampai sekarang. New York, Ye Chen mengangguk. Tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pamannya beberapa hari yang lalu. Orang tuanya membeli satu set buku antik di sebuah toko barang antik di New York. Kumpulan buku itu adalah Kata Pengantar 9 Sutra Misteri. Dikombinasikan dengan toko barang antik di foto, Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Lin Waner, ini mungkin toko barang antik tempat ayahku membeli Kata Pengantar Sutra 9 Misteri. Lin Waner juga terkejut dan berkata dengan cepat, Kata Pengantar Sutra 9 Misteri dan Sutra 9 Misteri Surga pasti ada hubungannya. Tuan muda mendapatkan Sutra 9 Misteri Surga secara kebetulan di sebuah toko barang antik di Jinling. Ayahmu adalah saya mendapatkan Kata Pengantar Sutra 9 Misteri di sebuah toko barang antik di New York. Pasti ada lebih dari sekedar kebetulan di antara keduanya. Ye Chen mengangguk dan berkata, dunia ini begitu besar. Tidak mungkin dua kitab suci yang sangat misterius jatuh ke tangan masing-masing ayah dan anak, dan masih ada 20 tahun setengah dunia di antara mereka. Setelah mengatakan itu, Ye Chen dengan cepat menunduk lagi. Foto kedua di pojok kiri bawah adalah foto ayah Ye Chen, Ye Changning, dan seorang pemuda yang lebih muda darinya, di depan toko barang antik ini. Dalam foto tersebut, keduanya saling berpegangan punggung sambil mengacungkan jempol ke arah kamera dengan tangan lainnya. Lin Waner menunjuk orang-orang di sekitar ayah Ye Chen dan bertanya pada Ye Chen, apakah tuan muda mengenal orang ini? Ye Chen menggelengkan kepalanya, saya tidak kenal dia. Lin Waner berkata, sepertinya dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayah tuan muda. Bukankah dia bertemu tuan muda ketika dia masih muda? Tidak, Ye Chen berkata dengan tegas, saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya dalam ingatan saya. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen melihat penampilan orang itu,
tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata, "Aneh, saya benar-benar belum pernah melihat orang ini di foto ketika saya masih kecil, setidaknya sebelum orang tua saya dan saya pergi. Yanjing, aku pasti belum pernah melihat orang nomor satu seperti itu. Tapi orang ini terlihat agak familiar, tapi untuk sementara aku tidak tahu di mana aku melihatnya." Lin Waner berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Keakraban tidak bisa sia-sia. Mungkin saja Tuan Muda belum pernah melihatnya, tetapi pernah bertemu dengan kerabatnya, jadi dia merasa penampilannya familiar. Mungkin juga bahwa Tuan Muda memang pernah melihatnya. Namun ketika Tuan Muda melihatnya, penampilannya telah berubah jauh dibandingkan dengan yang ada di foto. Misalnya dia mungkin menjadi lebih gemuk, botak, dewasa, atau bahkan lebih tua." Ye Chen setuju dan berkata, "Apa yang Anda katakan memang mungkin, tapi saya benar-benar tidak dapat memikirkan petunjuk yang jelas saat ini." Lin Waner mengerucutkan bibir bawahnya dan bertanya pada Ye Chen, "Bisakah Anda mengambil fotonya, Tuan Nu? Mungkin akan ada sesuatu yang tertulis di belakang foto itu." Orang-orang di masa lalu mengambil foto dan memiliki kebiasaan menulis di belakang foto sebagai kenang-kenangan. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, keluarkan." Lin Waner dengan hati-hati mengeluarkan foto itu, lalu melihat ke belakang, dan berkata dengan heran, "Tuan, memang ada tulisan di belakang kertas foto ini." Ye Chen mengambil alih dan melihatnya, di belakang kertas foto putih berlogo Kodak. Dia menulis sederet kata dengan pena, "Di Queen Sweet Chow, pukul 12.11 bersambung."